Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Taskia Dana dengan NIM 2351219 EK24309. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal exercise 2 strip 4, exercise 2 strip 5, dan exercise 2 strip 13. Selamat menyaksikan. Kita langsung masuk saja ke pembahasan exercise 2 strip 4, di mana kita diminta untuk menghitung pendapatan for a mid-year investment. Oke, jadi di sini ada perusahaan Sultan yang membayar 500.000 untuk mendapatkan 20% kepentingan di korporasi Cula pada tanggal 1 Juli 2016, di mana dia ini mengakuisisinya di pertengahan tahun. Nah, di mana pada saat itu capital stock dari Cula itu senilai 700.000 US dollar, lalu ada returning earnings-nya itu 500 US dollar, dan book value eh, book value net asset Cula itu sama dengan fair value-nya. Nah, ada beberapa informasi tambahan seperti korporasi Cula ini membayarkan dividen sebesar 25.000 US dollar pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Jadi dia mengeluarkan dua kali dividen, membayarkan dua kali dividennya. Lalu yang kedua, dia itu mempunyai net income pada tahun 2016 sebesar 150.000 US dollar. Nah, di sini kita tuh diminta untuk menghitung pendapatan Sultan dari investment menggunakan fair value dan menggunakan equity method. Nah, kita mulai dari perhitungan fair value atau cost method terlebih dahulu. Nah, kalau kita menggunakan fair value atau cost method, itu tuh kita akan mengakui pendapatan apabila kita itu menerima dividen. Nah, di soal kan disebutkan bahwa Chula Corporation ini membayarkan dividen dua kali pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Namun, karena Sultan Corporation ini baru mengakuisisi atau kayak baru bergabung dengan Chulanya itu pada tanggal 1 Juli, sehingga dividen yang pada tanggal 1 Maret 2016 ini tidak diakui. Dia tuh hanya mengakui dividen yang dia terima pada tanggal 1 September 2016. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Berarti dividen yang didapatkan oleh PT Sultan, perusahaan Sultan adalah 25.000 di sini di state di soal 25.000 on September. 25.000 dikali dengan kepemilikan, berapa persen kepemilikan dari Sultan. Di sini diketahui juga bahwa dia tuh membayar untuk mendapatkan 20% interest. Berarti 25.000 ini kita kalikan dengan 20% kepemilikan sahamnya, sehingga diketahui bahwa dividen yang diterima oleh PT Sultan adalah 5.000 US dollar. Nah, berarti kita ketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh perusahaan Sultan dari investasinya berdasarkan metode fair value atau cost method itu sebesar 5.000 US dollar. Oke, kita lanjut ke pembahasan bagaimana pendapatan jika diakuinya menggunakan metode ekuitas. Nah, pada metode ekuitas kita ini akan mengakui laba bersih sebagai pendapatan karena menganggap bahwa Sultan Corporation ini adalah bagian dari kepemilikan Chula Corporation. Nah, pada metode ini juga dividen yang dibagikan oleh pemegang saham itu tuh merupakan pengurangan nilai investasi karena dalam artian lain pemberian dividen ini juga mengurangi ekuitas yang dimiliki oleh Sultan Corporation. Tentu hal ini berbeda dengan pengertian dari cost method tadi yang dikatakan bahwa mereka ini akan mendapatkan pendapatan apabila mereka menerima dividen. Oke, kita langsung hitung saja pendapatan yang diterima oleh Sultan Corporation jika menggunakan metode ekuitas. Nah, diketahui bahwa di sini disebutkan bahwa net income perusahaan Chula Corporation itu adalah 150.000 US dollar. Oke, kita mulai berarti hitung.
Untuk revenue yang bakal didapatkan oleh Sultan Corporation itu adalah 150 ribu US dollar dikalikan 6/12. Kenapa 6/12? Karena di sini juga diberitahu bahwa Sultan Corporation ini bergabung dengan Chula Corporation itu pada tanggal 1 Juli 2016, di mana dia itu tidak dari awal, tidak dari 1 Januari. Sedangkan dia tuh dari Juli. Berarti baru kepemilikan di Chula Corporation-nya itu baru setengah tahun dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti baru 6 bulan dia bergabung dengan Chula. Berarti 6/12. 12 itu dari total bulan dalam satu periode laporan gitu. Lalu lalu hal ini juga dikalikan 20%. Kenapa dikalikan 20%? Di state juga di soal bahwa Sultan Corporation ini memiliki kepemilikan sebesar 20%, begitu. Oke, kita langsung hitung, berarti 150 ribu US dollar dikali dengan 6/12 dikalikan dengan 20%. Diketahui bahwa investment revenue-nya adalah 15 ribu US dollar. Nah, oke. Jadi pendapatan Sultan Corporation yang dihitung menggunakan metode ekuitas sebesar 15 ribu US dollar. Berarti kita ketahui di soal ini untuk pendapatan yang diterima oleh Sultan menggunakan fair value dan equity method itu berbeda karena cara mereka memandang sesuatu menjadi pendapatan juga berbeda. Fair value menganggap bahwa dividen adalah pendapatan mereka, sedangkan equity method dia menganggap bahwa net income merupakan pendapatan mereka begitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal exercise 2 state 5. Pada 1 Januari, Henry PLC membeli 5.000 dari 20.000 saham Atah PLC yang seharga 29 juta US dollar. Pada saat itu, ekuitas pemegang saham Atah PLC sebesar 100 juta. Dan ada beberapa informasi terkait selisih antara book value dan fair value aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Atah PLC pada 1 Januari sebagai berikut. Inventorinya itu overvalue sebesar 4 juta US dollar, equipmentnya itu undervalue sebesar 24 juta US dollar, dan notes payable itu undervalue sebesar 8 juta US dollar. Soal ini menanyakan kita berapa besar sih goodwill dari investment Henry PLC di Atah PLC. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, untuk menentukan goodwill, pastinya yang pertama kita harus mengetahui persentase kepemilikan Henry di Atah PLC. Nah, di soal disebutkan bahwa dia ini membeli 5.000 dari 20.000 saham Atah PLC. Berarti 5.000, oh, maaf, ini harusnya tidak ada US dollar-nya. Oke, berarti 5.000 yang dibeli oleh Henry dibagi dengan 20.000 total dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh Atta dikali dengan 100%, sehingga diketahui bahwa Henry PLC ini mempunyai persentase kepemilikan sahamnya itu sebesar 25%. Nah, yang berarti 25% kan di atas 20% ya. Yang berarti bahwa Henry PLC ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Atah PLC. Yang berarti bahwa kalau ceritanya seseorang atau perusahaan ini memiliki persentase kepemilikan lebih dari 20% atau memiliki kepemilikan antara 20% sampai 50%, maka metode yang digunakan mereka dalam catatan adalah equity method atau metode ekuitas. Oke, kita lanjut. Untuk mencari goodwill, kita itu harus mencari selisih harga perolehan dan nilai buku terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa book value of interest accrued itu
sebesar 25 juta US dollar. 25 US dollar ini diketahui dari 100 juta dikali dengan 25%. 100 juta itu adalah nilai ekuitas. Nilai ekuitas pemegang saham pada saat itu. Oke. Lalu investment in Atah PLC itu adalah 29 juta juga di state di dalam soal. Di sini. Dia membeli dengan harga 29 juta. Oke, lalu kita lihat bahwa nilai akuisisi atau transaksi yang dilakukan Henry. Jadi Henry ini kan tadi membeli sahamnya itu sebesar 29 juta. Nah, nilai bukunya adalah 25 juta sehingga kan investment Henry itu lebih tinggi dibandingkan dengan book value si Atah PLC. Sehingga kita mengetahui bahwa terdapat kelebihan harga perolehan atas nilai buku sebesar 4 juta. Hal ini diketahui dari selisih antara 29 juta atau investment di atas ataupun nilai transaksi yang dilakukan oleh Henry dikurangi dengan book value of interest acquired atau 25 juta US dollar sehingga diketahui bahwa selisihnya adalah 4 juta US dollar. Nah, kemudian selisih dari kelebihan harga perolehan tadi, kita itu alokasikan ke aset dan liabilitas yang udah di state di soal. Oke, kita mulai dengan inventory yang overvalue terlebih dahulu. Eh, Kan ini 4 juta US dollar dikali 25% sama dengan 1 juta US dollar. Namun kenapa ini diberi tanda negatif? Karena inventory ini dikatakan bahwa dia overvalue, yang artinya fair value yang dimiliki oleh inventory itu sebenarnya lebih rendah daripada book value-nya. Jadi nilai tercatatnya yang ada di buku itu tuh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari inventory. Sehingga nilai yang ada di book value itu, nilai tercatatnya harus diturunkan. Makanya jumlahnya itu negatif. Jumlah di sininya negatif. Kemudian yang kedua, equipment yang dikatakan undervalue. Ini berkebalikan dengan inventory tadi, yang berarti equipment sebenarnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan book value-nya. Sehingga kita itu harus menambahkan nilai tersebut ke dalam book value. Makanya 6 juta US dollar di sini adalah positif. Kemudian untuk notes payable under value, yang berarti bahwa nilai utang yang sebenarnya itu lebih tinggi dibandingkan book value yang tercatat. Sehingga kita ini harus menambahkan nominal utang, maaf, nominal utang ke buku gitu. Sehingga di sini untuk menambahkan kita beri tanda negatif. Oke, sehingga diketahui bahwa assigned to identifiable net asset adalah 3 juta dari min 1 juta US dollar ditambah 6 juta US dollar dikurangi 2 juta US dollar, diketahui bahwa terdapat 3 juta US dollar. Nah, perhitungan tadi kan menunjukkan bahwa yang bisa dialokasikan ke aset besi itu tuh hanya sebesar 3 juta US dollar. Sedangkan kelebihan tadi jika kita lihat, nih kelebihannya adalah 4 juta US dollar. Yang berarti kita ini memiliki selisih antara 3 juta dan 4 juta. Oleh karena itu, sisa dari kedua hal ini akan dimasukkan menjadi goodwill. Oke, jadi goodwillnya adalah 4 juta yang selisih eh, selisih nilai akuisisi dan nilai bukunya dikurangi dengan total assign ini 3 juta sehingga diketahui bahwa goodwill-nya adalah 1 juta. Oke, berarti goodwill yang akan diterima oleh Henry PLC atas investasinya di Atta PLC sebesar 1 juta US dollar. Oke, kita lanjut ke E2 step 13. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal exercise 2 strip 13. Oke, di sini diketahui bahwa Pop Corporation dia itu membayar 780.000 US dollar untuk 30% interest di Sun Corporation pada
tanggal 31 Desember 2016 ketika ekuitas pemegang sahamnya itu 2 juta US dollar dan return earnings-nya atau laba ditahannya adalah sebesar 800 ribu US dollar. Yang dibayar oleh POP ini merefleksikan bahwa faktanya inventory dari Sons itu overvalue sebesar 200 ribu US dollar. Nah, selama 2017, Son ini membayar dividen 400 ribu US dollar dan melaporkan beberapa income sebagai berikut. Yang pertama, income dari operasi yang berlangsung itu sebesar 180 ribu US dollar. Kemudian untuk kerugian akibat discontinue operasi itu sebesar 80 ribu US dollar dan net income-nya adalah 600 ribu US dollar. Nah, soal ini kita tuh diminta untuk membuat jurnal untuk menghitung investment dari POP di Son pada tahun 2017. Lalu kita diminta untuk mencari saldo rekening investasi POP di Son tahun 2017. Lalu kita juga diminta untuk membuat income statement dengan informasi sebagai berikut. Ada 4 juta US dollar sebagai sales, lalu ada 2.800 US dollar sebagai expense, dan investment income from Son. Oke, kita mulai dari soal pertama terlebih dahulu, yaitu membuat journal entries untuk investasi POP di Son pada tahun 2017. Yang pertama, yang pasti kita harus merecord atau mencatat dividen yang diperoleh dari Son. Kita bisa mengetahui ini dari mengalihkan dividen dengan persenan kepemilikan, yaitu 30%, sehingga 40 ribu US dollar dikali dengan 30% adalah 120 ribu US dollar. Jurnalnya adalah kas pada investment in Sun masing-masing senilai 120 ribu US dollar. Lalu yang kedua jurnalnya adalah kita itu harus mencatat investment income dari Sun. Nah, yang pertama kita itu akan mencatat investment in Sun, lalu extraordinary loss from Sun pada income from Sun. Oke, kita menghitung investment in Sun terlebih dahulu. Untuk mencari investment in Sun, kita tuh harus menambahkan income from continuing operation ditambah adjustment over value inventory dikurangi dengan discontinued operation loss. Nah, income from continuing operation itu diketahui di sini yaitu 680 ribu US dollar dikalikan dengan kepemilikan kita tadi yaitu 30%. Lalu kita juga harus menambahkan adjustment over value inventory juga diketahui pada soal yaitu ini. Inventory was over value 200.000 dikalikan dengan kepemilikan saham kita yaitu 30%. Dikurangi dengan discontinued operation loss diketahui juga di soal yaitu sebesar 80.000 US dollar lalu kita kalikan dengan kepemilikan saham kita yaitu 30%. Sehingga diketahui bahwa hasil dari ketiga ini adalah 240 ribu US dollar. Kedua, kita harus mengetahui extraordinary loss from Sun karena ada discontinued operation. Discontinued operation yaitu 80 ribu US dollar. Kita kalikan dengan kepemilikan kita yaitu 30%. Sehingga diketahui bahwa extraordinary loss-nya adalah 24.000 US dollar. Nah, untuk mencari tahu terkait income from Sun, kita bisa mengetahuinya dengan cara sebagai berikut. Kita tuh harus mencarikan share of income before extraordinary item, yaitu 680.000 dikalikan dengan 30%, lalu menambahkannya dengan kelebihan fair value over inventories realized yang 2017 itu yang inventory-nya ternyata dinilai kelebihan, yaitu 200.000 dikali dengan 30%. Nah, sehingga kedua hal itu dijumlahkan, ketemu income from Sun-nya before extraordinary loss atau sebelum adanya kerugian discontinued operation yaitu 264.000 US dollar. Sehingga kita langsung masukkan saja nominal tersebut ke dalam jurnal tadi. Sehingga investment in Sun-nya adalah 240.000 US dollar.
di debit, lalu ada extraordinary loss from Sun di debit juga senilai 24.000 US dollar, dan income from Sun di kredit dengan nominal 264.000. Ini merupakan journal entries to account for POP investment in Sun for 2017. Masuk ke soal kedua, yaitu correct balance of POP investment in Sun account at December 31, 2017. Ketahui nominal saldo akhir investasi POP di Sun, itu kita bisa mengetahuinya dengan investment cost, kita tambah dengan income from Sun after extraordinary loss, lalu dikurangi dengan dividen yang didapatkan. Nah, investment cost-nya ini kita ketahui dari soal, yaitu diketahui bahwa Pop Corporation ini membayarkan 780.000 untuk mendapatkan 30% kepemilikan. Nah, berarti investment cost-nya adalah 780.000 US dollar. Kemudian, income from Sun after extraordinary loss-nya kita bisa ketahui dari, di sini kan diketahui bahwa income from Sun before extraordinary loss-nya kan 264. Sedangkan extraordinary loss-nya itu diketahui bahwa 24.000 sehingga 264.000 US dollar dikurangi dengan 24.000 US dollar. Sehingga net income setelah adanya discontinued operation itu adalah 240.000. Begitu. Lanjut untuk dividen yang didapatkan dari Sun itu 120.000 sudah kita temukan juga tadi di jurnal yang pertama nih. To record dividend ratio from Sun 400.000 dikali dengan 30% yaitu 120.000. Sehingga 780.000 ditambah dengan 240.000 dikurang dengan 120.000 sama dengan 900.000 US dollar. Atau nominal saldo akhir investasi ini sebenarnya juga bisa diketahui dengan nilai buku yang mendasarinya atau bagian proporsional ekuitas perusahaan yang diinvestasikan. Nah, ini bisa diketahui dengan menambahkan ekuitas awal Sun, ditambah dengan laba bersih, dikurangi dengan dividen, lalu dikali dengan 30%. Untuk mencoba menghitungnya, kita tuh tinggal menambahkan 2.800 US dollar, itu sudah di state di soal, ditambah dengan laba bersihnya yaitu 600.000 US dollar, lalu dikurangi dengan dividen yang dibagikan yaitu 400.000 US dollar. Nah, karena dia memiliki kepemilikan sebesar 30%, maka kita kalikan perjumlahan dan pengurangan tadi dengan 30%, sehingga diketahui bahwa nominal saldo akhir investasinya adalah 900.000, sama dengan apabila kita menggunakan cara yang di atas. Begitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat income statement untuk Pop Corporation pada tahun 2017. Oke, kita langsung masuk aja ke income statement-nya. Jadi, sales dan expense ini masing-masing sudah disebutkan di soal. Ini buktinya. Asumsikan bahwa net income adalah 4 juta US dollar. Oh, maaf. Asumsikan bahwa 4 juta US dollar ini merupakan sales dan 2.800.000 merupakan expense. Jadi kita langsung masukin aja ke income statement ini. Oke, berarti sales-nya adalah 4 juta US dollar, lalu expense-nya adalah 2.800.000 US dollar. Keduanya kita kurangkan, berarti sales dikurangi expense supaya kita bisa menemukan operating income-nya. Sehingga operating income-nya adalah 4 juta dikurangi 2.800.000 sama dengan 1.200.000. Kemudian, kita mencari income dari Sun before terjadinya extraordinary item. Yang pertama, share of Sun's income ini tuh diketahui dari ini income from continuing operation 680. Jadi 680 ribunya dikalikan dengan 30% karena kita punya kepemilikan 30% di Sun Corporation. Sehingga diketahui bahwa pendapatan dari share of Sun income itu sebesar 204.000 US dollar. Kemudian untuk inventory adjustment-nya yaitu 60.000 didapatkan dari ini 200.000
eh, inventory yang overvalue ini kan di-adjust kan. Nah, adjustnya itu 200.000 US dollar, sedangkan kita punya kepemilikan 30%. Berarti 200.000 US dollar dikalikan dengan kepemilikan kita, yaitu 30%. Sehingga diketahui yaitu 60.000. Nah, kemudian berarti total investment income-nya itu sebesar 264.000 yang merupakan hasil dari 204.000 ditambah dengan 60.000. Oke, lanjut. Income before extraordinary item, yang berarti kita harus mengurangkan operating income maaf, kita harus menambahkan operating income dengan total investment income. Yang berarti 1.200.000 ditambah dengan 264.000, yaitu sebesar 1.464.000. Kemudian, karena di sini ada kasus khusus bahwa ada discontinued operation, yang berarti income ini harus dikurangi oleh kerugian dari extraordinary tersebut, yaitu 24.000. Nominalnya juga sudah diketahui di soal tadi. Sehingga, untuk net income Pop Corporation di tahun 2017 ini adalah 1.440.000 yang didapatkan dari selisih antara income before extraordinary item dan extraordinary loss, yaitu 1.464.000 dikurangi dengan 24.000, yaitu diketahui 1.440.000. Sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.